Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Anissa Arianti di acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi Goes to SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Nah, di episode Ngopi pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi seimbang pada remaja nih teman-teman. Apa itu gizi seimbang dan kenapa sih penting banget bagi kita remaja untuk mengkonsumsi makanan-makanan dengan gizi yang seimbang. Tapi sebelum itu, sebelum lebih dalam lagi kita membahas tentang apa itu gizi seimbang, kita bakalan panggilin narasumber kita nih. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh dong perkenalan diri dulu sama teman-teman. Halo, selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aurelita. Di organisasi PMR, saya menjabat sebagai Ketua PMR di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Halo Aurel. Nah, Aurel, hari ini nih kita pengen bahas nih bareng sama teman-teman semua juga tentang pentingnya gizi seimbang pada remaja. Kenapa kita mau bahas ini? Karena kita tahu kan sekarang itu banyak banget nih makanan-makanan yang disukain banget sama anak-anak zaman sekarang, zaman now gitu ya kalau kata zaman sekarang gitu. Kita tuh sering banget mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin gizinya itu belum seimbang ataupun kandungan-kandungan gizinya itu tuh ternyata tidak dibutuhkan bagi tubuh kita dan itu pastinya akan berdampak banget dong. Iya, benar. Nah, tapi sebelum lebih dalam lagi kita membahasnya, aku mau tanya dulu nih dan buat penjelasan juga ke teman-teman semua, apa sih gizi seimbang itu? Boleh dong. Oke, gizi seimbang itu adalah suatu susunan yang terdapat di makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Jadi, makanan yang kita konsumsi itu harus mengandung gizi yang seimbang. Contohnya nih, di setiap makanan pasti ada kandungan zat nutrisi itu kan. Nah, jadi kita harus memakan makanan yang mengandung zat nutrisi tersebut. Contoh zatnya yaitu karbohidrat, protein, vitamin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, jadi ternyata gizi seimbang itu adalah susunan mungkin ya dalam makanan yang kita makan itu jadi harus mengandung zat-zat yang tadi udah kamu sebutin Ya, gitu benar ya. banget. Nah, tapi kenapa sih memangnya kita itu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang? Ya, karena kalau misalkan kita mengonsumsi makanan sembarangan yang tidak seimbang, otomatis imun tubuh kita itu akan menurun. Karena nggak ada yang apa sih namanya? Yang menyokong diri kita gitu ya? menyokong diri kita. Jadi kalau misalkan gizi kita itu nggak seimbang, otomatis tubuh akan terasa lemas, mudah capek, sering sakit. Nah, Apalagi buat remaja-remaja zaman sekarang Iya, yang aktivitasnya bener padat banget. banget, bener gak sih? Bener banget. Dari pagi sampai sore, tapi mereka tidak memperhatikan makanan yang mereka makan. Itu akan berdampak banget ya pastinya ya. pastinya. Tapi nih, kita ngomongin dari tadi ngomongin tentang gizi seimbang dan makanan, contoh-contoh makanannya juga tadi udah. Gimana sih caranya kita itu tahu kalau makanan yang kita konsumsi itu, apakah dia itu sudah mengandung gizi yang seimbang, ataupun bagaimana caranya kita tuh tahu bahwa kita itu kekurangan gizi atau tidak? Boleh nggak nih dijelasin ke teman-teman semua? Boleh. Untuk masa remaja sekarang nih ya, nggak luput dari yang namanya informasi atau ilmu teknologi gitu Iya, ya kan. benar-benar Zaman banget. sekarang itu ilmu teknologi udah berkembang nih. Anak umur 3 tahun aja udah bisa tuh namanya pakai handphone ya kan. Iya, bener banget, buka banget. Google gitu kan. Nah, jadi kita manfaatkan ilmu teknologi sekarang untuk mencari informasi-informasi gizi yang emang dibutuhkan untuk tubuh kita. Dan yang lebih penting lagi, dan jangan pernah kalian lupa, dalam 1 tahun minimal 1 kali atau 2 kali itu kita harus cek ke dokter poligizi. Oh, ahli gizi gitu ya? Iya, jadi biar Oke. kita itu tahu loh tubuh kita ini kurang gizi apa sih gitu. Atau kita ini malah kelebihan gitu ya? Iya. Karena ternyata kalau misalnya kita itu mengkonsumsi makanan yang kayak misalnya kita kelebihan karbohidrat atau kelebihan protein itu ternyata nggak bagus juga ya buat tubuh ya? Bener banget, karena kalau misalkan ya gizi yang kita konsumsi itu berlebihan, contoh misalkan karbohidrat itu berlebihan, otomatis pasti ada dampaknya kan. Dampaknya itu biasanya entah obesitas, kelebihan berat badan gitu kan. Iya, benar. Kalau glukosa berlebihan atau kita sering mengkonsumsi makanan yang manis mengandung gula, otomatis banyak sih itu yang kayak anak-anak muda gitu kan yang Suka di bawah umur. minuman yang manis Iya, ya kan. benar-benar. Banyak yang terserang diabetes Oh ya iya kan? benar-benar. Jadi emang
zaman sekarang itu tuh banyak banget makanan-makanan yang menurut kita enak, tapi ternyata dampaknya buat kesehatan itu buruk ya, nggak bagus malahan gitu. Wah, itu jangan sampai sih teman-teman kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kayak gitu. Nah, salah satu caranya tadi kita harus sering-sering ya ngecek apa sih kandungan yang terkandung dalam makanan ini, dan juga nih bisa kali ya kita itu juga mengecek di kemasannya. Iya, benar banget. Jadi kalau di makanan instan kan banyak nih remaja-remaja atau anak-anak yang lebih mementingkan atau lebih suka makan makanan instan atau yang cepat saji. Iya bener banget tuh. Kadang itu kita lupa gitu untuk mengecek kandungan gizi yang ada di kemasan. Padahal udah ada ya. Padahal udah ada di situ, udah tertera. Malah kayak lebih memperhatikan atau lebih sering melihat expirednya. Iya, expirednya bener banget. Kapan sih ini expired? Padahal yang lebih penting itu ada di kemasan tersebut, yaitu kandungan nilai gizinya. Nggak kalah penting juga ya. Iya, penting banget sih. Dan dengan cara kita membaca apa kandungan yang terkandung dalam situ, komposisinya juga mungkin kita jadi tahu gitu. Oh, ternyata ini yang kita butuhin. Oh, ini kita nggak boleh gitu ya. Iya, benar banget. Wah, benar banget. Nah, tapi nih sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, biar rileks kayaknya kita minum kopi dulu nih. Oke nih teman-teman semua, kita tadi udah bahas nih tentang apa itu gizi, terus kenapa sih kok gizi seimbang itu tuh penting banget buat tubuh kita. Bagaimana caranya juga kita mengetahui ya informasi-informasi tentang gizi, dan tips-tips juga tadi dari Aurel untuk kita selalu mencari informasi, cek ke dokter segala macam. Ada juga nih yang lebih nggak kalah pentingnya nih yang pengen aku tanyain. Mungkin teman-teman juga dari tadi tuh penasaran gitu, ada nggak sih dampaknya nih kalau kita mengkonsumsi makanan yang gizinya itu tidak seimbang, ataupun kita mengkonsumsi makanan tersebut ternyata kandungan gizinya itu tidak diperlukan gitu untuk tubuh. Tentu, segala sesuatu yang kita ambil itu pasti ada resikonya atau ada dampaknya. Benar banget. Nah, jadi kalau misalkan makanan yang kita konsumsi itu tidak bergizi, ya, tentunya akan banyak penyakit-penyakit yang menyerang ke tubuh kita. Apalagi kayak remaja gitu kan, yang sekolah full day, ya kan? Bener tuh. Pola makannya nggak teratur, pola istirahatnya nggak teratur. Jadi banyak sih ya dari berbagai sekolah itu kayaknya anak-anak remajanya terkena anemia. Wah bener, kekurangan darah ya. Iya bener banget, kayak banyak anak-anak remaja sekarang itu yang mudah lelah, apalagi kalau upacara nih, kalau kita perhatikan satu upacara banyak itu siswa-siswa yang cepet banget lemesnya, padahal belum nyampe ke amanat pembina. Jadi baru bentar banget tuh ya, udah lemes dan langsung masuk ke KS. Wah bener, bahkan kadang ada yang pingsan juga gitu ya. Bener banget. Untungnya kami para PMR itu sigap untuk menangani hal tersebut. Bener, itu harus dong harus ya. Banget. Nih pertanyaan terakhir nih. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin dampak dan penyakit-penyakit yang mungkin tadi udah disebutin itu yang sering menyerang para remaja gitu ya. Ada nggak sih penyakit yang lebih high lagi gitu, yang lebih bahaya lagi kalau kita tuh mengkonsumsi makanan yang mungkin kurang bergizi gitu? Oh tentu ada tentunya ya. Kayak misalkan tubuh kita ini kan terdiri dari 90% mineral nih ya. Kalau misalkan kita kekurangan mineral itu termasuk ke dalam gizi juga ya kan? Iya benar banget. Jadi kalau misalkan kita kurang mineral atau kurang minum, otomatis ginjal kita terganggu. Jadi itu bakal terkena ginjal, bahkan bisa ke hati dan lain-lain. Tapi bukan sakit hati ya? Bukan ya Kak? Jantung juga mungkin ya. Itu serem banget gak sih? Ternyata apa yang kita konsumsi sekarang juga itu bisa berdampak ke nanti gitu ya. Mungkin penyakitnya tuh nggak ada sekarang, tapi nanti ada gitu ketika kita tua mungkin, dan itu bakalan serem banget kalau terjadi, benar gak sih? Iya benar banget. Nah, Rel, kalau kita tadi udah ngomongin tentang penyakit juga, boleh dong kasih pesan-pesan juga ke teman-teman semua tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Iya, jadi untuk terutama nih untuk para remaja yang aktivitasnya full atau kayak nggak ada waktu untuk makan, itu diusahakan sesibuk apapun kalian, atur pola makan kalian, atur pola istirahat kalian, pola belajar kalian, dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang bergizi tadi, benar banget ya. Nah itu dia tadi teman-teman pembicaraan kita mengenai pentingnya gizi seimbang bagi para remaja. Jangan lupa juga tuh, ingat juga tuh pesan-pesannya Aurel tadi, jangan lupa makan makanan yang bergizi. So, saya Anissa Rianti pamit undur diri, dan jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube PMI Lampung dan juga Semansa BDL. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.